warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik. Jadi kesempatan hari ini saya akan menyapa dulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya tepatnya ada di lokasi Rumah Sakit Anugerah, yang tepatnya ada di Pontianak. Jadi hari ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan lembaga yang ada di pemerintahan. Indonesia ini hanya mempunyai 3 lembaga, di mana lembaga tersebut pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Lembaga ini memang sudah disepakati oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya akan mengulas dari lembaga yang paling bawah, misalnya di tingkat kabupaten. Di kabupaten eksekutifnya yakni bupati. Bupati tersebut mempunyai jajaran, mempunyai bawahan, mempunyai menteri-menteri yang membidangi dari bermacam-macam aspek, baik menteri ekonomi, menteri perhubungan, menteri pendidikan, maupun menteri sosial. Banyak menteri-menteri yang lain. Eksekutif tersebut memang harus memberikan sebuah kebijakan, aturan, di mana peraturan tersebut harus mengikat dan harus memberikan dampak positif terhadap masyarakatnya, dan itu level yang paling bawah. Sehingga bidang-bidang tersebut memang guna untuk mengatur, untuk mengawal, dan untuk memberi kesehatan terhadap masyarakat dengan melalui lembaga tersebut. Lembaga eksekutif ini lembaga di mana setiap persoalan yang diajukan kepada legislatif, di mana persoalan ataupun rumusan ataupun dalam pembuatan kebijakan memang dirapatkan dalam lingkungan DPRD. Lembaga eksekutif mempunyai rumusan, mempunyai hal-hal yang perlu disepakati dan diputuskan, dijadikan sebuah kebijakan, memang harus melalui lembaga legislatif. Yang kedua, saya akan membicarakan terkait dengan legislatif. Legislatif ini yang sering kita dengar yakni DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, di mana hak-hak rakyat harus diwakilkan dengan melalui DPR, baik itu DPRD kabupaten, DPRD provinsi, maupun DPRI pusat. Tentu kurang lebih sama kinerja yang mereka kerjakan. Dan di dalam tupoksi dari DPR itu sendiri memang banyak yang harus dikerjakan, baik yang harus membidangi pertahanan, mengatur dari ekonomi, mengatur segi dalam kehidupan masyarakat, tentu ada di dalam kehidupan DPRD. Maka DPRD harus patuh terhadap aturan, di mana aturan tersebut harus memihak kepada masyarakat, dan juga tidak ada monopoli atau mobilisasi yang diselipkan dalam aturan-aturan yang telah diputuskan oleh DPRD. Maka dari itu, seorang DPRD memang harus lurus, harus tegak, dan harus berpihak kepada masyarakat dalam memutuskan dan membuat kebijakan. Di dalam DPRD memang ada komisi. Tugas-tugas komisi ini membidangi dari bermacam-macam aspek, baik itu komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Dan di situ ada tupoksi tertentu yang harus dikerjakan. Ada yang membidangi pemerintahan, ada yang membidangi pertahanan, ada juga yang membidangi sistem ekonomi, ada juga yang membidangi perairan. Banyak hal yang membidangi di dalam tugas-tugas DPR tersebut. Yang ketiga di sini terkait dengan yudikatif. Yudikatif ini memang pada hakikatnya mempunyai tugas dalam mengatur, memberi keamanan, dan memberi hukuman ataupun peraturan di dalam pemerintah, sehingga tatkala seorang masyarakat, tatkala seorang pejabat yang melanggar aturan, tentu harus dihakimi dengan melalui yudikatif, baik itu dengan
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, ada Mahkamah Agung, banyak pula yang ada di dalam yudikatif tersebut. Yudikatif ini memang berfungsi, bertujuan untuk mengatur negara, untuk membuat peraturan, untuk menghukum bermacam-macam kesalahan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat pun tentu harus merasakan apa yang telah ditindak oleh hukum. Bukan hanya masyarakat saja yang harus tindak, pejabat, baik itu pejabat pemerintah, pejabat eksekutif dan legislatif, tentu harus diproses dan diusut tuntas tatkala seorang pejabat melanggar aturan-aturan yang ketentuan dalam konstitusi. Lembaga tiga inilah yang kemudian memberikan sebuah tuntunan di dalam bernegara, bermasyarakat, dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan tiga lembaga ini, seorang negara, seorang pemerintah harus mampu memberikan kenyamanan, kesejahteraan terhadap lingkungannya itu sendiri. Mungkin sampai sini penjelasan menarik dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata, ucapan ataupun penjelasan yang kurang memuaskan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.